Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesibuk apapun dirimu, langkahkanlah kaki serta badan kita, juga seluruh anggota tubuh ini ke tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Sudah cukuplah kaki ini berjalan di arah jalan yang penuh dengan kesia-siaan serta kehampaan hidup, dan hanya ada penyesalan pada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya walau bila ibtida, al-akhiru bila intihab, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, kun bil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khair dawa likulli syaka min wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah Allah wa sama'a ma'badu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lana bilisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani ahli qalbi bihaqqi nabiyika Sayyidina Muhammad sallallahu. Bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli di akhir Rajab. Di akhir Rajab kita telah duduk diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita sudah memasuki tarawih pertama, karena kita ngikut apa kata kita punya ulama dan guru untuk tidak berpecah belah dalam menentukan Ramadan, karena siapapun menterinya, tapi metode pemerintahan di dalam menentukan waktu telah berlangsung hampir 70 tahun semenjak Indonesia ini merdeka. Ya hilal melihat, ya ru'ya, ya falak juga hilal yang dilihat, itu udah berlangsung 70 tahun semenjak sebelum merdeka bahkan. Nah, pemerintah, menteri agama, siapapun nanti menterinya, ya metodenya begitu. Nah, kita ngikut apa kata ulama yang nggak bertentangan. Walid nggak pernah bertentangan masalah ini. Bahkan Habib Lutfi Walid bilang apa? Untuk tidak bertentangan dengan pemerintah atas masalah waktu. Apa? Untuk tujuh kebersamaan. Karena khawatirnya beliau-beliau itu selalu berbeda itu apa? Nanti ada pergesekan yang akan memperberat persatuan kita. Masa urusan kewajiban kita kepada Allah ributnya kepada pemerintah. Alhamdulillah, kalau untuk hal-hal ini pemerintah luar biasa. Siapapun yang dipilih menjalankan pemerintahannya, ya mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang mengerti keadaan, mengerti yang pasti diri kita nih tanyain. Ya Allah, ngomong ke tubuh. Nanti mau pulang dari sini mudah-mudahan asrul taufik hidayah, kita nyambut bulan Ramadan ini benar-benar sebagai hamba yang beriman yang gila. Di sini ada usia yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun mungkin di antara kita. Ngomong sama kita punya tubuh. Hai tubuh, mau tidur nih. Sudah cukup kamu bersama saya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sekarang 40 tahun, 50 tahun, berarti udah 50 Ramadan dia dapat. Kalau dia punya 30 tahun berarti udah 30 Ramadan dia dapat. Kalau dia dapat 60 tahun berarti 60 kali Ramadan, 60 posisi waktu yang dia dapat. Pertanyaannya, sudah sempurnakah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala di 60 kali, di 50 kali, di 40 kali, 30 kali bulan Ramadan yang kita jumpai, yang kita lewati, udah sempurna belum? Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Masa begitu-begitu aja kan? Tanya itu wahai tubuh, kamu udah bersama saya 30 tahun, 40 tahun. Katakan seperti itu, bicara pada diri kita masing-masing.
suatu saat kamu akan saya tinggalin, yaitu tubuhku. Coba bantu saya. Bulan Ramadan ini saya pengen menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat di dalamnya, baik itu ibadah kewajiban dan sunnahnya. Bantu saya wahai tubuh. Sudah cukup 40 tahun, 30 tahun engkau bersenang-senang mengabaikan bulan Ramadan. Sudah cukup. Makanya kita nggak beres-beres urusannya. Tarawih, maaf, di sini pasti ada yang ninggalin Ramadan. Masa mau bulan besok mau ninggalin lagi? Hah? Udah cukup senang-senangnya Ramadan yang dulu. Kadang ada yang jebol 10 bulannya jebol, kata apa ya orang bilang apa? Awal akhir. Ya Allah. Oke, yang sempurna puasanya. Pertanyaannya, sunnah yang muakkad di dalamnya yaitu sholat tarawih. Makanya dia nggak benar-benar perkaranya, dia ngabain sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal kemarin saya cerita bilang, orang yang menyempurnakan bulan Ramadan, dia akan digandakan 10, 100, 70, 700 sampai ribuan kali. Allah yang punya hak veto untuk menggantinya bagi hamba yang beriman, yang menyempurnakan puasanya, Ramadannya, tarawehnya, berikut ganjaran-ganjarannya. Kita memang mengharap Allah kok. Makanya udah beres-beres ya. Karena ente dulu ngabain bulan Ramadan. Sehingga ketemu bulan Ramadan ya begitu lagi keadaannya. Yang gak berubah kondisi, yang gak berubah otak, yang gak berubah ibadah, yang gak berubah akhlak, yang gak berubah hati kita, yang gak berubah hubungan kita dengan Allah. Padahal kita nih udah 30 tahun tubuh ini digunakan. Kan ini barang titipan. Tubuh ini barang titipan. Suatu saat ini tubuh yang kita pegang, yang kita ngerasa kuat saat ini, kita tinggalin, ngelihat tubuh kita nggak bisa apa-apa, pulang. Waktunya saya ke Bang Langit. Kan Walid bilang apa? Tubuh ini orang bumi, roh ini orang langit. Tubuh ini jadi terus ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu Walid bilang kan. Bahasanya enak. Nah, mudah-mudahan kita nih, pulang-pulang ngomong, udah saya memperbaiki keadaan Ramadan ini, karena ini Ramadan adalah bulan khusus buat saya, umat Nabi Muhammad. Gitu ngomongnya. Gak apa-apa semua khusus buat saya. Soalnya nggak diberi sama yang lain-lain. Cuman umat Nabi yang dikasih bulan Ramadan. Nabi Isa nggak ada, Nabi Yusa nggak ada, Nabi Daud nggak ada, Nabi Musa nggak punya bulan Ramadan. Cuman kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan khusus waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ibaratnya waktu apa ya, spesial buat kita. Kan kadang-kadang ada orang guru atau seorang bos punya waktu spesial tuh buat anak buahnya, atau seorang istri kepada suami, atau suami pada istri punya waktu spesial buat dia. Ini Ramadan adalah waktu spesial buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang ada yang, makanya saya bilang, kalau udah 30 tahun dia berarti udah punya waktu 30 kali bulan di bulan spesial yang diberikan nama dia. Pertanyaannya, berapa bulan kita dapat itu bulan spesial? Momen-momennya orang bisa bilang kalau dia dapat cuti dari bosnya, dapat uang dari bosnya, dia manfaatin 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Apalagi orang-orang kapal ya. Orang kapal pasti ngerasain senang kalau di darat. Apalagi dikasih uang banyak sama bos, dia manfaatin momen itu liburnya. Nah, kalau kita ngeliburin diri kita badan nih, makanya disuruh puasa, liburin makannya, liburin jimaknya, dikasih waktu khusus boleh, nanti makannya pada malam hari, jimanya malam hari gitu.
Diliburin badannya supaya ruhnya naik ke Hadratullah. Ruhnya hadir, bisa kita tahu Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah hebatnya kalau kita pikir, semakin kita meliburkan diri kita untuk bukan bekerja ikhtiar ini, meliburkan hawa nafsu kita, nggak dibuat berleha-leha, nyatanya semakin diliburkan badan kita, semakin kuat kita ibadah. Padahal mah kalau dipikir-pikir kita udah nggak libur nih, mau makan apa, main apa, semua dienakin badan kita. Tapi nyatanya sholat malam aja berat. Sholat malam ibadah, bahkan macam-macam lah ibadah. Ya untung kita punya majelis nih, masih kebimbing kita punya nafsu, masih kebimbing kita punya akhlak-akhlak yang nggak baik. Kalau nggak ada majelis, oh Allah, acak-acakan kita punya diri, nggak terbimbing kita, nggak ngerti kita jalur agama kita. Iya tahu di otak doang, tapi nggak tahu di rasa. Contoh kecil yang sering saya bilang, kita tahu bahwa kalau nggak dengar azan itu benar, baik, banyak ganjarannya. Ngedoa dia dapat mustajab doa, tapi karena nggak kebimbing, dianggapnya apa? Sama kayak ngedenger anjing menggonggong katanya tuh. Nggak sama ngedenger kayak begitu jadinya. Karena apa? Kita sendiri umat Nabi Muhammad mencuekin urusan azan, sehingga ada yang berkata seperti itu. Coba seandainya orang-orang muslim pas dengar azan tuh rapi, tenang, dia ambil kupon syafaatnya, dia ambil doa mustajabnya, dia ambil setiap pahala dan ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Kayaknya orang lain gak akan ganggu itu yang namanya dengar azan. Melihat umat Islam khusus dengar azan, gak akan orang masih ganggu. Karena kitanya nganggap sepele, jadinya mereka nganggap itu sepele. Ya, hal-hal itu kita gunain tuh. Di bulan Ramadan ada 30 hari, kalau sempurna 30 hari. 5 waktu kita didapatkan kupon syafaat tuh tersebut, waktu mustajab di saat azan, kumpulin tuh. 150 kali ente dapat jam mustajab, doa mustajab, ampunan dari Allah, syafaat dari Nabi. Apalagi di bulan Ramadan yang berlipat ganda nilainya. Mudah-mudahan keadaan kita berubah, pikiran kita berubah, hati kita berubah, akhlak kita berubah, adab kita berubah, keadaan kita berubah, ekonomi kita berubah, punya ekonomi yang gak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliyai lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawil basyirati wa salwi wa muglati wa tulli Amri wa taqsir
Jadi siap ya, mulai sekarang, mulai besok tuh tanam diri kita. Siap. Bagaimana Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup saya. Begitu. Ya, tanamin siap ya. Jadi jangan ada lagi yang jebol puasa, jangan ada lagi yang jebol tarawih sampai takbiran. Nih, tuh, yang mulia Agus tuh. Dia tahun lalu, Masya Allah, nggak ada duit, jangan bisa makan terus ya. Tapi dia tak ajak, kita ajak sempurnain Ramadannya. Nih teman-teman hati yang Gus, ya Gus, nggak usah ngaca di kitab, ini orangnya ada. Bukan dia doang, ada nih beberapa orang, cuma kebetulan titik terendah dia gitu. Mau makan aja susah, mau buka puasa susah, mau apa sahur aja susah ya Gus ya. Gus, gitu banyak. Akhirnya udah Gus Ramadan baikin. Bener, sampai lebaran aja bingung dia. Ya Allah, nasib dia benar-benar di posisi terendah dalam nilai ekonomi. Tapi ya sudah, Allah lagi mencuci kesalahan dia yang ninggalin puasa zaman dulu aja, yang nakal-nakal zaman dulu ya. Kan kita punya kenakalan maksiat. Ngomong tubuhnya udah cukup lah maksiatnya tubuh. Udah cukup kamu jadi dibawa maksiat. Sekarang saya mau bawa tubuh ini, kamu ini. Ngomong gitu aja. Buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita sampai beres dia takbiran, ya Allah masalah. Ya intinya tahun ini yang namanya Agus lebih baik tidak merasa sampai sampai sakit, sampai nggak bangun-bangun ya guys ya. Terus makanya emi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya jawaban kontan dari Allah, janji Nabi Muhammad SAW, orang yang menyempurnakan Ramadan beres lebaran dapat proyek ratusan juta. Kayak dia sekarang nih Gus, ente kalau sempurnain lagi makanya, nah habis lebaran ente punya mobil. Proyeknya nggak habis gitu. Ya kayak Ganjar habis proyeknya. Karena dia sembayangnya kan ada sisi, bukan ngomong nama ini contoh buat kita. Ya sampai kapan kita begitu aja. Ya tahu-tahu Masya Allah, rahasia umur urusan Allah. Mudah-mudahan besok Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita. Ya, adapun kalau kita wafat setelah Ramadan, kita udah nyempurnain salah satu Ramadan,
supaya menjadi gerbang pengharapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebur kesalahan kita di masa lalu, dan sampai kita udah jadi orang baik lah, jadi orang baik sampai wafat kita dalam kondisi baik, husnul khotimah. Keadaan tidak menjempit daripada urusan dunia ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lamanahu la sama itu baca Quran yang banyak, yang nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa seayat, 2 ayat, 3 ayat, mudah-mudahan bisa sejuz, 2 juz, 3 juz, bisa hatam Quran. Kalau bisa orang-orang majelis nih 1 hari 1 hatam, minta begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah kapan lagi itu surat cinta kita buka? Jarang-jarang kan? Bukain Soekarno lagi, Hatta lagi, Soekarno Hatta lagi, ruwet tulisannya. Tahu-tahu yang muncul gambar monyet zaman dulu. Iya, Al-Quran jarang dibuka. Surat cinta dari Allah jarang kita buka. Ya Allah, yang dibukainya itu aja merah biru hijau. Itu seneng gitu ya. Iya, susah pikirannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kalau nggak bisa pelan-pelan itu baca Quran. Sama jangan lepas sholawat 1000 kali setiap hari, 1000 kali istighfar setiap hari. Sholawat yang pendek aja, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma pendek panjang itu. Panjang. Kalahnya pendek nih. Iya. Yang panjang bilang panjang. Panjang mah ketahuan. Jangan selawat. Ya, mudah-mudahan itu kita anggap karena kenapa? Karena kita nggak lakuin. Kalau udah kita lakuin, begitu aja yang kemarin ikut jarak 1700 1000 kali, kayaknya sebentar kan? Berapa jam? Sana deh, setengah jam paling. Berapa jam, Bet? 15 menit. Wih, hebat. Ngomong sama Ipi repot ya. Masya Allah, udah bau-bau habaib dia. Bau-bau habaib darahnya. Masya Allah. Kali ini musuhannya sama apa, Bet? Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Mau dicicil gampang, sebentar itu dalam 24 jam. Mudah-mudahan dikasih keberkahan waktu. Yang kata Ipi, tahu cuma 15 menit gitu. Masya Allah, pengen ya main ngolornya mah 3-4 jam, 6 jam kadang-kadang dari subuh bangun maghrib, ya Allah, hatam. Begitu kan? Ngalamin nih yang jangan nih. Iya sih, malamnya begadang sampai sahur, sampai subuh, sholat subuh.
niatnya tuh tidur daripada subuh ila maghrib. Buka langsung Allah Akbar, Allah, iya, udah tinggalin yang begitu lah. Pikiran buruk tinggalin, akhlak buruk tinggalin. Jadi manusia yang baru nanti, manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berharap dan nabi yang merindukan berjumpa dengannya. Shallu ala Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyhadu wa darji fatayati rotal alami ya muhaidal judi wal karami ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana wal gilana mamata ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana wal gilana mamata ya wasi'al karami ya ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa astagalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyuna amirun nahi fala ahadun abaru fi qalilla minhu wala nami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli habibin min amali mustahimi maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Capek nggak Sob? Capek nggak? Capek nggak lu? Enggak, telat. Capek nggak? Makin seger kan? Makin seger kan? Yuk lanjut. Kita baca wirdulatif ya. Baca wirdulatif ya. Nah, capek nggak? Yang jam 3 bareng kita nggak capek yakin. Yang telat pasti capek. Capek nggak Sob? Hilang kan ngantuknya? Iya. Capek nggak Sob? Kesal lah lawan. Ya makan dulu. Ini belum makan kita nih ya. Ya, belum makan ya. Tubuh kita nggak dikasih makan makin panas nih. Iya, makin panas ibadah Allah. Itulah. Kalau makin dileha-leha ya. Kata Imam Syafi'i apa? Nafsu mau makin kau abaikan, nggak diajak taat, nafsu mau akan membawa kamu dalam keburukan. Ya. Itu tubuh tuh. Tubuh kalau dileha-lehain jadi begitu. Kayak makan, kalau semakin makan kayak nambah lagi ya kayak baksonya. Iya. Harusnya dia dirangkat tuh setahun penting geni. Insyaallah. Pengen ya, Pak. Iya. Ketemu bulan puasa Ramadan ketemu Ramadan tuh. Insyaallah. Kayak Mr. Satan. Kalau Ramadan mah turun deh 7 kilo, tapi sentahnya itu. Karena banyak nambah lagi 10. Itu namanya dendam nafsu itu. Nafsunya dikodok. Nafsunya dikodok bukan ibadah. Ya kan? Kan dendam. Pas udah lebaran woi, kodok kemarin 30 hari gua. Kurang makan siang nih gitu. Harusnya ente punya kodok. Kemarin ente ninggalin ibadah enggak dikodok.
urusan rohani ya kita nggak digodok. Barang urusan makan, waduh, selalu jatahnya harus nambah terus ya. Baca ya, lanjut ya, hah? Siap nggak? Hah? Anu panas nih, bener? Pengen terus bawaannya sampai besok taraweh lagi di sini. Hah? Ya, kalau tirakat duit kuat ya teh, hah? Tirakat duit, tirakat pengasihan, tirakat banyak tamu, wah kuat deh kalau Ustaznya. Masya Allah. Ustaz? Hah? Panasnya nih. Sallallahu Muhammad. Maafin ya. Mudah-mudahan semua pada kuat dapat cahaya pas mau tidur ya. Amin. Bangun tidur set, wih dendamnya hilang, wih uang hilang, khalas gitu. Ya. Bangun tidur ada yang dipecat, khalas. Banyak dipecat di sini kan? Hah? Tapi hati-hati gitu nih, di ambang perang itu bener. Kan Jeddah udah dibom. Haromen Ka'bah udah kena bom. Kan ada kabar ya nggak? Cuman masih ditutupi media. Ya, mudah-mudahan kita aman. Makanya banyak ibadah. Ya kan biar modal itu nyasarnya ke kolong jembatan. Ya. Rudal zaman dulu tuh perang-perangan. Ya apa? Pengaragan. Cudup. Gimana itu? Hah? Kerja IP, rumah IP. Pagi-pagi tuh pasti rudal, cudup. Zaman, iya, ada kan SD dia Anyer ya. Ya pagi-pagi lewat jembatan IP tuh banyak rudal, cudup. Jamban. Iya, keinget tiba-tiba ya. Mudah-mudahan itu lupa ya. Ya, jangan dibawa mati yang begitu ingat takutnya lagi mau sakratul maut ingat begitu Israel ketawa. Cudup. Ya, yang ngalamin pasti lihat itu. Ya, perang-perangan yang sebelum perang. Ya, ada berapa itu, Pi? 4 kali ya? Ada 4 ya. Asiknya sambil ngobrol lagi. Wah, kurang banyak makannya. Ya, enggak laki-laki, enggak mama yang gitu kan. Sallallahu Muhammad. Enggak beres nih. Ngocap mulu nanti ya. Sallallahu Muhammad. Sini. Nggak usah lah. Di luar emang ada? Oh ada ya? Bentar aja di luar. Belum cuma. Kira dia cuma yang jaga sendiri. Pasukan. Di mana? Ambil barang-barang. Mau dikasih sama. Saya mau tidur sih, bukan mau ngapa-ngapain ya.